Betul sekali. Oke, Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah sampai studio pas hujan? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Walaupun yang kena hujan pun juga harus alhamdulillah kan Pak? Alhamdulillah, Iya justru kan? itu berkah. Betul. Alhamdulillah in every hal pokoknya ya Pak ya. Betul, Betul. selalu bersyukur. Betul. Jadi Mas Eko yang lagi kehujanan bersama apakah takdir itu bisa dirubah? Karena kalau Iya. misalnya Allah adalah atas prasangka hambanya, Iya. kalau misalnya saya berprasangka Mm. dan memohon kalau ada takdir yang ditakdirkan pada saya mohon untuk tidak terjadi, itu bisa nggak Pak? Iya, di dalam Quran surat Al-An'am itu jelas sekali disampaikan di 125. Kalau Allah sudah kehendaki, apapun yang Allah kehendaki terjadi, terjadilah. Sehingga apapun, siapapun orang yang dikehendaki Allah baik, maka dia akan dibuat baik. Jadi peristiwa apapun di dunia ini kan semua adalah ketetapan Allah. Hukum gravitasi, hukum panas termodinamika, itu semua terjadi adalah qadarullah yang menetapkan ketetapannya Allah. Allah juga yang misalnya memberikan perkecualian. Contoh, peristiwa Ibrahim dibakar, api itu selalu panas, pasti sebuah kepastian. Kenapa? Karena kayu bakarnya untuk bahan membakar api itu kan dia terbakar. Pertanyaannya, ketika Ibrahim dimasukkan ke tempat itu, kenapa nggak terbakar? Harusnya terbakar. Harusnya terbakar. Kenapa? Karena itu Allah kehendaki tidak ada perkecualian. Yang kedua, peristiwa Musa pada saat membelah lautan. Tidak ada yang namanya air dibelah itu yang masuk pakai pisau ya nanti akan kembali yang namanya air menyatu kembali. Itulah sebuah hukum ketetapan. Itulah contoh bahwa apa yang ditetapkan Allah, kalau Allah kehendaki diubah. Kenapa sebabnya? Itu bukan merevisi, tapi dalam rangka menolong manusia dari sesuatu yang membahayakan pada dirinya, yang dikehendaki Allah kebaikan. Nah, sehingga ketika kita itu yakin Allah itu memberikan kebaikan pada kita, itulah kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka siapa sih orang yang dikehendaki Allah? Ya orang-orang yang yakin ke Allah, yang hanya meminta segala sesuatunya kepadanya, tidak ke yang lain, dan beramal soleh dalam sebuah kebaikan-kebaikan. Karena apa? Tindakan kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, itu semua yang kalau adanya sebuah kebaikan, maka itu akan mendatangkan apa yang dinamakan tadi Allah berkehendak baik pada kita. Begitu. Pak, kalau lingkungan itu kan ini tidak semua ya, pasti ada. Kebanyakan itu kan sedikit orang banyak kalau misalnya itu loh, dia tuh banyaknya kayak keluar tuh muncul tuh hal yang kurang baik gitu Pak. Di sekitar kita banyak yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menghindari kebiasaan dalam tanda kutip seperti itu? Karena kan itu kayaknya udah kebiasaan nggak sih Pak, habit gitu orang-orang. Otomatis ya. Otomatis ngomong itu tuh dianggapnya itu hal biasa gitu. Terus kita dianggapnya apa sih? Dikit-dikit, terutama nih saya ke anak saya nih Pak ya. Misalnya jangan, nggak boleh begitu, baiknya begini. Apa sih kok dikit-dikit seperti itu? Nah, saya tuh kadang tuh introspeksi, aduh ini saya kebanyakan apa ya, kebanyakan berusaha menjauh dari hal yang tidak baik, tapi samping saya sekitar saya merasa kayak apa sih gitu banget. Nah itu gimana Pak? Ya, jadi gini, ada orang yang seperti apa adanya. Apa adanya itu apa? Kalau memang hal yang menurut dia pandang buruk, maka dia katakan buruk. Dia katakan baik, ya baik, maka adanya. Jadi segala hal yang dilihat itu physically, maka menggunakan kata sebagaimana yang ada. Padahal tidak demikian seharusnya. Kenapa? Karena apa yang kita lihat belum tentu sebagaimana yang kita lihat, Mbak. Nah, sekarang begini misalnya, saya tadi di jalan juga minta Sherlock, satu tempat yang nanti saya akan ada kajian di sana. Saya sudah pernah ke sana, tetapi karena malam posisinya saya bisa jadi nanti lupa ya. Bisa kalau bahasa yang real tersesat kan. Nah, tapi saya nggak menggunakan kata tersesat. Apa yang saya sampaikan? Saya minta dikirimi Sherlock karena ini malam agar saya mudah sampai di tempat. Kalimatnya tidak ada kata ya, Pak, diksinya ya? harus yang positif. Supaya apa?
menjadi sesuatu yang di otak saya tidak mengarah ke situ. Nah maksud saya gitu Pak, pengen menjadikan tuh menjadi kebiasaan kita. Nah, Kalau kebiasaan selama ini kan mungkin ngomong tuh apa adanya yang kayak Pak tadi sampaikan, betul. ngomong A ya A, B ya B. Cuma Ya. maksud saya pengen mencoba untuk berusaha merubah diksi Nah, supaya bisa positif betul. didengarnya dan berhasilnya juga positif gitu loh Pak Tri. Ketika kita bicara sesuatu itu karena terbiasa, maka fluence Iya, itu iya. dalam bentuk mengalir saja. Heeh. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Makanya. Maka ketika kita untuk membenahi diri, kita harus menggunakan disiplin kata. Ah, Disiplin kata adalah kita ketika mau ngomong harus berpikir dulu. iya, iya. Melatih kesadaran kita ketika mau ngomong itu benar-benar sadar aku mau ngomong ini gitu. Betul. Sehingga Ya, ini sebelum keluar dari mulut ya Pak ya. betul, Iya, iya, biar iya. nggak bahaya. Betul, betul. Karena kalau kita asal berbicara itu mengalir tanpa kita sadari, Heeh. tadi akan memunculkan hal yang sudah biasa muncul kata itu, padahal itu kata yang tidak baik. Betul, betul. Maka di situ terjadi ya, kemudian kita mengucap tanpa sadar. Hmm. Contoh misalnya hospital, itu kan bahasanya kan Rumah sesuatu. sakit ya? Nah, harusnya kita ngomong rumah sehat. Rumah sehat. Jadi agar supaya kalau ke sana itu jadi sehat. Sehat, benar-benar ya. Positive thinking terhadap Nah. sesuatu. Mm-mm. Jadi orang lain mau bicara menggunakan kata itu nggak apa-apa, itu urusan dia. Tapi saya menggunakan rumah sehat. Oke. Mau kemana? Ke rumah sehat. Nah, iya. menunjuk Nah, mana? itu kan yang nggak biasa ya Pak ya. Iya, Berarti biarkan untuk diri kita sendiri dulu aja. Dulu kita. ngomongnya ya. latihan dari diri kita. Diri kita ya. Iya. Jadi selalu apapun kita positif. Hmm. Sehingga tidak ada hijab penghalang sesuatu yang positif untuk hadir ke kita. Justru yang hadir positif semua Iya, akhirnya. iya, iya. Nah tadi yang saya pengen tanyakan sebelum Mm-mm. break tadi, Mm, supaya kita ini kan harus positif. mm, mm. Cuman untuk mewaspadai, tidak melulu positif. Kamu jangan terlalu positif dong, nanti kan kamu dibohongin bla bla bla. Itu gimana Pak tadi? Ya, itu gini. Antara sesuatu berpikir positif bukan bisa dibandingkan dengan sebuah kewaspadaan. Kewaspadaan itu apa? Waspada itu adalah melakukan action dari hal-hal yang namanya positif. Oh, gimana tuh Pak? Itu kan bagian dari mitigasi. Bagian dari? Mitigasi, mencegah terjadinya sesuatu. Oh, iya iya. Kan iya. ketika kita waspada, itu adalah melakukan action Uh-uh. mencegah Menjadikan sesuatu sesuatu yang terjadi. tidak diinginkan. Oke. Kan boleh. Boleh boleh. Oh, Jadi iya, iya. artinya, Oh, iya. Waspada itu bukan berpikir negatif. Bukan ya Pak ya? Bukan, coba misalnya ini mobil ini kalau berjalan agar daya cengkeramnya baik, maka harus bannya ada kembangannya. Kalau sudah gundul, licin, kan gitu. Maka kita Uh-uh. mencegah itu sebelum sampai tipis itu kita waspada, dikasih ganti yang lebih baru, Oh gitu. kan gitu. Iya, Supaya ini menjadi safety. Hmm. Jadi safety, keselamatan adalah posisi untuk mewaspadai hal yang tidak diinginkan. Jadi ucapan sama actionnya Relate. oke. Jadi kalau namanya waspada itu bukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena dia adalah meminimalkan terjadinya sesuatu yang kemungkinan terburuk. Kan memikir Itu boleh ya Pak? boleh, Ya? boleh. Oh, oke. Karena kenapa kamu jalan pakai tongkat? Mm-mm. Ya kan mencegah supaya tidak tergelincir. Sehingga Oh, itu waspada. oh gitu ya. Ya toh? Oh, itu waspada ya. Waspada. Ya, ya, ya. Kenapa kamu kunci rumah? Heeh. Ya biar Supaya tidak ada yang masuk tanpa harus itu kita. bukan negatif ya Pak ya? Bukan, Bukan negatif ya? bukan. Oke. Kan mencegah orang Heeh. untuk berbuat sesuatu yang menurut seenak dia. Iya 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 iya. Kan kita mengurangi dosa orang jadinya. iya, iya. Tidak Oh, memudahkan orang untuk berbuat melakukan dosa. Oh, Masya Kan Allah. gitu. Iya iya betul. Betul nggak? Mm-mm. Jadi tujuan kita adalah meminimalkan sebuah high risk. Oke. Yang risiko-risiko besar itu adalah harus kita minimalkan. Namanya waspada. Oke. Maka konsep kenapa pada saat Rasulullah itu ada mengatakan tawakal, ada orang menyebut tawakal tapi ontanya tidak diikat, Oh iya. suruh diikat, Iya. tapi bukan tawakal itu setelah mengikat, enggak, Saking boleh nggak? Saking percaya yakin Allah akan menjaga tapi nggak ikat tuh nggak boleh ya Pak? enggak ya? boleh, itu Nggak namanya dia tidak percaya hukum ketetapan Allah. Oh itu juga termasuk dari Ah, iya. ketetapan Allah juga ya Pak? Iya, ya? kan hukum ketetapan I see. Allah. Iya, iya, iya. Bahwa nanti ini onta mau
lari kemana-mana bebas Itu kan, ketetapan Allah ketetapan juga ya? Allah. Oke. Kita antisipasi dengan diikat. Diikat itu Iya. bukan berarti dicuri loh ya. Iya, 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 iya. Artinya diikat itu biar nggak kelari kemana-mana, Oke. tidak memudahkan dia pergi tanpa terkendali. Oh iya, 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 iya. Motor kita dikunci supaya tidak pergi tanpa terkendali. Iya, Kan iya, kita iya. sesuai wilayah kemampuan kapasitas kita. Mhm. Ternyata itu diangkut orang, udah bukan urusan kita. Oh iya. Itu Yang penting sudah action dulu ya Pak action ya? dulu. Oke. Jadi itu meminimalkan Oke. begitu. Nah ini kalau ini sama dengan kondisi saya nih. Kalau Mm. ibu itu kan biasa suka ngomong ke anak-anaknya, ya kan? Sudah terlanjur kadang pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak positif. Bagaimana untuk bisa membuatnya menjadi positif setelah semua sudah terjadi, Pak? Yang pertama, sholat tobat. Sholat tobat. Jadi kita harus banyak-banyak bertobat pada Allah. Kenapa tobat itu? Kita begini, ada hukum kekalahan energi. Jadi hukum kekalahan energi itu, energi hanya dapat dipindah-pindah dan diubah-ubah. Nah, energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Ini konsep tidak dapat dimusnahkan, yaitu semua energi yang sudah kita keluarkan berupa getaran energi, ucapan yang tidak baik tadi meluncur, Iya. kan tidak bisa di-delete, Iya. Terus gimana dong? tidak bisa dimusnahkan. Betul. Maka minta pada Allah yang memusnahkan, yang mendelete Allah. Maka sholat taubat, istighfar, perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, akui bahwa itu sesuatu yang buruk. Maka kemudian kalau itu ada anaknya, masih ada, minta maaf ke anak. Oh, iya. Karena hubungan hablum minannasnya harus terjadi. Iya, iya. Setelah Itu juga selesai. wajib ya Pak Tri ya? Wajib, karena dia terlukai. Iya, aduh, iya, iya. Kan gitu. Sehingga ini selesai di situ. Kemudian yang berikutnya adalah menata diri ketika mau bicara, berpikir dulu. Iya, iya, iya. Nah, itu sadar diri, ucapkan tadi disiplin kata. Kata-kata saya ini harus semua jangan meluncur sesuai kebiasaan, tetapi terprogram di otak dengan tata bahasa yang harus saya kemas dengan sebaik mungkin. Oke, oke. Itu memang Mbak, Iya, iya, move iya. on. Iya, iya, iya. Baik, nanti saya juga pengen tahu pengen nanya ke Pak Tri tentang tips-tipsnya supaya bisa membuat diksi Iya. yang bisa menjadi habit kita untuk Betul. kedepannya ya Pak Tri ya. Iya. Jangan kemana-mana sahabat mulia, kita akan kembali setelah yang ini.